Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian nonton video berikut ini. Tumbuhan merupakan organisme multiseluler yang terdiri atas banyak sel. Sel-sel tumbuhan yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan tertentu. Beberapa jenis jaringan yang berbeda akan membentuk suatu organ, misalnya akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem sendiri, berdasarkan asal terbentuknya, dikelompokkan menjadi jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Pada umumnya, terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang menyebabkan perpanjangan batang dan akar. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus. Kambium dapat ditemukan di dalam batang maupun akar tumbuhan dikotil, gimnospermae, dan beberapa tumbuhan monokotil. Kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi bertambah besar. Jaringan meristem dapat pula dibagi berdasarkan letaknya, yang terbagi menjadi 3: meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan-lapisan sel yang menutupi organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelindung karena berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan, misalnya perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur yang bervariasi. Jaringan ini bertanggung jawab terhadap segala proses fisiologis. Jaringan parenkim juga disebut sebagai jaringan dasar karena dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi parenkim asimilasi yang melakukan proses fotosintesis, parenkim penimbun yang berfungsi menyimpan cadangan makanan,
parenkim air yang mampu menyimpan air, parenkim udara yang mampu menyimpan udara pada ruang antar sel, parenkim pengangkut yang terdapat di sekitar xilem dan floem, parenkim luka yang bersifat meristematis. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan ini terdapat pada batang, daun, bunga, buah, dan akar yang terkena matahari. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan. Contohnya adalah sklerate yang ditemukan pada tempurung kelapa dan kulit kenari. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun. Sementara floem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan sekretori merupakan sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Pada tumbuhan, terdapat beberapa macam jaringan sekretori, antara lain saluran getah seperti pada tumbuhan karet, sel-sel resin pada tumbuhan pinus, sel-sel lendir, sel-sel penyamak, dan sel-sel mirosin. Pada video selanjutnya akan dibahas mengenai organ pada tumbuhan, perbedaan anatomi dikotil dan monokotil, juga mengenai sifat totipotensi dan kultur jaringan.